Ya, jadi sesuai dengan tema yang kita ambil ya dalam flyer yang mungkin Bapak Ibu telah terima, ya, yaitu medical ethics, ya pentingnya merawat diri sendiri dengan menghindari atau mencegah sindroma metabolik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, lanjut Mas. Ya, dalam suatu seminar ataupun kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan, bahwa salah satu syarat untuk terakreditasi adalah harus menyampaikan kode etik kedokteran. Di mana kita ingat bahwa kita masih menganut di Kodeki tahun 2012, ya. Di situ ada 21 pasal yang terdiri dari 4 sub, ya, 4 golongan, yaitu kewajiban secara umum itu ada 13 pasal, kewajiban terhadap pasien ada 4 pasal, kewajiban terhadap teman sejawat ada 2 pasal, dan kewajiban terhadap diri sendiri ada 2 pasal. Lanjut. Nah, untuk kali ini ya, tema yang akan kita bahas sampai akhir nanti ini berkaitan dengan pasal 2021 DGN. Di pasal bahwa setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatan supaya dapat bekerja dengan baik, ya. Jadi ini yang penting di masa pandemik ini, kita wajib memelihara kesehatan kita. Jadi artinya kita tidak boleh berperang tapi tidak memperhatikan kondisi kita sendiri. Kemudian pasal 21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Jadi termasuk kegiatan hari ini adalah memenuhi pasal 21 ini, ya. Dan ini nanti kita melihat dari sisi yang berbeda, ya. Dalam masalah COVID ini mungkin kita sering bagaimana dalam menangani ini kita lebih banyak berbicara bagaimana mencegahnya, yaitu dengan 3M itu, ya, dengan protokol kesehatan, ya, dengan menutup mulut, hidung dengan masker, mencuci tangan, ya, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Dan juga sering berbicara, ya, penanganan waktu di rumah sakit, ya, dengan pasang intubasi atau dan sebagainya. Nah, tapi di sini nanti kita akan lihat coba supaya, ya, kita misalkan sudah kena itu jangan sampai jatuh ke ARDS atau jatuh ke kondisi sitokin storm atau badai sitokin. Ya, lanjut. Ya, supaya dapat bekerja dengan baik, ya, dokter wajib memelihara kesehatannya, ya. Dan yang pertama, di era pandemik ini sudah banyak teman sejawat kita yang gugur, ya, dan juga dari perawat, dari driver, ya, kemudian dari administrasi, direktur, wakil direktur, ya, dari jajaran struktural dinas kesehatan itu sudah beberapa yang gugur, ya. Dan secara nyata terbukti bahwa wabah ini ada kaitannya dengan faktor komorbid. Dan faktor komorbid ini sangat berkaitan dengan kondisi sindroma metabolik. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita sebagai dokter dan nakes untuk mencegah terjadinya fatalitas COVID-19 dengan screening parameter kondisi metabolik. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, ya, semuanya ini basic kita, ya, di malam ini. Nanti sampai akhir coba kita pegang struktur ini, ya. Ini hanya mengingatkan saja pelajaran biologi waktu kita SMA, ya, atau biologi waktu kita masuk di Fakultas Kedokteran, mungkin bagi yang dokter atau mungkin bagi yang nakes lain waktu masuk, ya, kuliah. Struktur virus corona, ya, seperti kita ketahui bahwa corona itu virusnya adalah virus RNA, ya. Di sini materinya hanya ada 2, ya, sebenarnya. Jadi
yang di dalam itu adalah material genetiknya, itu RNA, ribonucleic acid, ya. Kemudian dikelilingi oleh membran-membran dan terdapat spike atau corona di situ. Jadi berarti ini strukturnya kalau kita lihat bahwa ini hanya apa ya, gambaran yang sangat primitif dan ini bukan makhluk hidup ya kalau dilihat ya strukturnya. Jadi di sini hanya material genetik dan dilingkupi oleh membran dan envelope dan itu apa spike-nya ya. Kemudian di situ kita lihat ya tidak ada mitokondria, tidak ada ribosom, tidak ada lisosom ya. Artinya di situ virus itu sebenarnya tidak hidup ya karena tidak bisa membuat energi ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu kalau dia bisa memproduksi energi ya. Sebagai contoh bakteri ya. Itu mungkin bersel satu tapi dia bisa berkembang biak karena mempunyai energi. Tapi virus ini adalah hanya berisi program ya. Jadi RNA ini hanya program ya, material genetik dari virus itu. Kalau kita besarkan ya, kalau kita besarkan itu seperti itu yang di tengah itu ya. Itu seperti tangga tapi hanya satu ya. Kalau DNA itu dua. Kalau RNA itu satu dan itu kalau dibesarkan lagi itu yang seperti di kanan itu ya. Jadi yang bunder hijau itu adalah fosfat ya. Kemudian yang segi 5 kuning itu adalah ribosa dan ribosa itu adalah glukosa, gula. Kemudian digandeng dengan itu asam amino ya. Jadi ada A, ada G, ada C, ada C, ada U, ada urasil ya, timin, guanin, adenin ya. Itu adalah rangkaian asam amino pembentuk nukleotid ya, nukleotid. Jadi RNA itu terdiri dari nukleotid ya. Kemudian kalau dibesarkan lagi strukturnya seperti itu ya. Ada 3 pembentuk nukleotid ya. Ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen ya. Itu asam amino tadi dari basa nitrogen. Nah, jadi di sini ya, ini mungkin jadi pegangan Bapak Ibu semua ya, bahwa nanti ketika virus itu masuk sangat berkaitan dengan molekul-molekul ini ya, fosfat, gula dan basa nitrogen. Itulah struktur pembentuk RNA dari virus kan. Maka nanti akan kita lihat bahwa ya dan terbukti ya bahwa orang yang mempunyai masalah gula tinggi ya, diabetes, obesitas itu sangat rentan terjadi inflamasi yang berlebihan atau terjadi badai sitokina. Karena apa? Karena ketika gulanya berlebih, ternyata gula ini sebagai bahan baku untuk membentuk nukleotid ya. Nukleotid ini akan dirangkai menjadi RNA. Dan RNA itu ya dengan dilingkupi dengan membran-membran dan spike itu terbentuklah virus. Nah, ini digandakan atau direplikasi di ribosom. Nah, maka di sini ada titik awal benang merahnya ya, benang merah ya, bahwa virus ini sangat suka dengan gula untuk proses replikasi dari virus itu. Virus itu. Jadi replikasi atau penggandaan virus itu membutuhkan bahan baku gula. Kalau nitrogen, basa nitrogen itu dari asam amino itu juga diperlukan, itu dari protein. Tapi protein itu adalah esensial, wajib didatangkan dari luar. Tapi kalau gula ini ya itu tidak harus didatangkan dari luar. Karena apa? Dalam tubuh kita sendiri itu ada namanya gluconeogenesis ya, gitu. Maka di sini kuncinya adalah jangan sampai kita memberikan banyak gula pada tubuh kita ya, supaya replikasi virus ini bisa diminimalisir ya, supaya viral load-nya enggak terlalu tinggi. Lanjut Mas. Ya ini biologi yang kedua ya. Ini untuk dasar nanti malam ini untuk bisa mengikuti ya, materi kita. Sel-sel imun kita itu sebenarnya ada 2 kelompok, ya. Ada 2 kelompok, yaitu terdiri dari 1 innate cell, yang kedua
adaptive response cell. Ya. Jadi perbedaannya ya, innate cell itu adalah sel primitif atau sel darah putih yang primitif, artinya ketika ada antigen masuk atau partikel masuk, maka ini bekerja duluan, ya, bekerja duluan. Ibaratnya ini adalah prajurit garda depan, ya, garda depan, atau mungkin apa ya, ya mungkin semacam tamtama ya seperti itu. Jadi sel innate ini akan pertama kali ya melawan virus itu dan membangunkan sel-sel yang lain dengan cara apa? Mengeluarkan sitokin yang proinflamasi ya. Begitu. Jadi ini proses untuk membangunkan dari sel-sel yang lain. Nah, ketika mengeluarkan sitokin yang dalam jurnal literatur itu disebut interleukin 6 ya. Ini adalah sitokin yang proinflamasi, sehingga sitokin ini kalau dalam jumlah banyak ya dan tidak berhenti-berhenti, maka itu ada yang dinamakan badai sitokin atau sitokin storm, dan ini yang harus kita hindari, maksudnya tidak kita harapkan. Harapannya adalah innate cell bekerja, kemudian tidak lama setelah itu yang adaptif ini segera bekerja. Yang adaptif ini apa? Yaitu limfosit, ya, limfosit T, limfosit B. Ya. Kalau yang innate tadi adalah neutrofil, basofil, ya, makrofag, itu yang innate cell. Ya. Maka dalam pemeriksaan awal gejala COVID kan dulu kita sering dengar NLR, ya, neutrofil dan limfosit rasio, artinya neutrofil dibandingkan limfosit. Maka di sini secara logika kalau NLR-nya tinggi, kalau tinggi berarti kan neutrofilnya tinggi, berarti innate cell-nya tinggi. Nah, berarti itu nanti harus hati-hati, sangat waspada dan bahaya kalau tinggi sekali. Kalau limfositnya kecil, ya, maka kan pembaginya itu jadi N bagi L itu tinggi, ya. Tinggi itu, nah itu sangat berbahaya. Yang diharapkan adalah limfositnya besar, neutrofilnya kecil, ya. NLR-nya kecil. Nah itu kita cenderung aman, ya. NLR-nya. Jadi ini mungkin di puskesmas, di praktek mandiri, di klinik ini juga penting mungkin bagi yang curiga atau curiga dengan COVID, maka mungkin langkah awal kita periksa ini, bagaimana neutrofilnya atau sel innate-nya, bagaimana limfositnya. Ya. Yang bagus adalah ketika limfositnya tinggi, ya. Ya, minimal 20% ya, itu. Ya, itu akan aman. Jadi ini ya cara kerjanya, pokoknya ketika ada virus masuk, kita harapkan limfosit ini yang tinggi, ya. Limfosit ini yang tinggi, neutrofil ini kalau bisa rendah, sehingga perbandingannya antara neutrofil dan limfosit itu kurang 3,13. Lanjut, Mas. Ya. Ya, ini saya ambil dari slide-nya Mas Budi. Ya. Prajurit yang tadi saya katakan innate cell, itu di sini ada mast cell, basofil, neutrofil, eosinofil. Ya, ini garda depan dari pertahanan kita. Dan ini sifatnya non-spesifik, ya, artinya apapun yang masuk dia akan bekerja duluan. Artinya dia akan rame-rame menyerang, ya. Tapi efeknya itu dia akan mengeluarkan sitokin, ya. Dan ini mengakibatkan ya itu badan panas, kemudian ada cairan dalam paru-parunya, ya. Kemudian lemes, badannya juga jadi nggak enak, nah, seperti itu. Nah, kemudian innate cell yang lain yaitu makrofag dan dendritik, ini adalah yang istilahnya diistilahkan dengan Intel atau Hansip, dia yang mengenali antigen virus itu bentuknya seperti apa, ya kayak apa itu. Nah, itu nanti akan dilaporkan ke CD4, CD4, ya CD4-nya ini adalah itu diibaratkan adalah komandonya
dari sel pertahanan tubuh kita, CD4 ya. Jadi ini istilahnya apa ya? Jenderal besarnya kan seperti itu ya. Ya. Nah ini untuk penderita AIDS ini yang diserang kan CD4 ya, sehingga itu sampai sekarang kan susah disembuhkan ya untuk AIDS ini karena yang diserang langsung komandannya. Jadi itu tadi ya, innate cell yang dendritik ya dan makrofag itu melaporkan ke CD4 ya. Kemudian CD4 ini akan mengatur serangan lewat apa? CD8, CD8 ya. Ini yang di dalam sel. Kemudian yang di luar sel adalah B cell atau humoral cell, yaitu adalah antibodinya dan ini sifatnya adalah spesifik ya. Jadi hanya mengenali virus itu apa yang pernah masuk kemudian dikenali oleh sel memori dan ketika datang lagi itu langsung diserang oleh ini, sehingga bagi yang sudah divaksin atau mungkin sudah pernah masuk virus itu nanti dengan sangat mudah akan dikalahkan. Itu gambaran singkat. Ya lanjut. Ya kemudian screening awal mandiri bagi kita ya, bagi dokter nakes ya untuk mencegah fatalitas COVID-nya. Jadi fatalitas dari COVID itu kan sebenarnya adalah terjadinya badai sitokin ya. Badai sitokin yang lama, yaitu mungkin sampai 7 hari, 8 hari ya. Sehingga itu nanti timbul badai sitokin dan menyebabkan ARDS dan bisa meninggal. Atau mungkin juga terjadi penyumbatan pembuluh darah ya, akhirnya serangan jantung dan meninggal. Itu fatalitasnya. Maka harus kita screening mandiri. Apa yang kita screening yaitu parameter kondisi metabolik dan tadinya pemeriksaan darah lengkap, artinya hitung leukosit ini yang akan ada di puskesmas, di klinik itu bisa kita kerjakan sejak awal. Lanjut. Apa parameter kondisi sehat metabolik? Ya, jadi ini ada 6 ya di buku itu optimalisasi panduan norma metabolik itu ada 6. Yang pertama lingkar pinggang. Pria kurang dari 90, wanita kurang dari 80 ya. Jadi ini penting lingkar pinggang ya. Karena ini berkaitan dengan lemak visceral ya, lemak di bawah perutnya atau di jaringan adipus. Ketika lingkar pinggangnya lebih dari 90, oh itu berarti ada tumpukan lemak di dalam tubuhnya. Artinya berarti ada penumpukan trigliserid dalam tubuhnya. Berarti dalam tubuh itu terjadi proses anabolik atau pembentukan lemak di situ. Nah, pembentukan lemak terjadi karena asupan gula yang berlebih. Jadi dalam tubuh kita ketika gula darah kita di atas 125 mg/dl miligram per desiliter, maka oleh tubuh diotomatisasi supaya itu tetap normal ketika masih kondisi kompensasi ya, artinya berarti gula masih bisa dirubah menjadi trigliserid untuk disimpan di dalam tubuh ya. Maka ketika ada kelebihan gula maka akan disimpan di perut, paha, pipi, di jaringan adipus, ada adipus tisu ya di situ. Maka bisa kita lihat ya, kalau lingkar pinggangnya lebih dari 90, oh berarti itu kontrol gula atau asupan gulanya biasanya berlebih ya. Itu maka penting lingkar pinggang ini. Tekanan darah 130/80 ini juga sangat berkaitan ya, hipertensi itu sangat berpengaruh dengan adanya COVID, infeksi COVID ini. Maka diupayakan tensi itu di bawah 130/80. Kemudian HbA1c kurang dari 5,3 ya. Di literatur lain itu 5,7. Ini juga penting ya, karena HbA1c ini adalah hemoglobin yang terglikasi oleh glukosa. Artinya ketika ini tinggi, oh berarti kontrol gula kita jelek. Artinya kita telah membiarkan darah kita, tubuh kita itu dimasuki banyak gula. Maka ini dapat dilihat dari HbA1c. Maka
Ini harus betul-betul kita kontrol supaya HbA1c-nya kurang dari 5,7 ya, atau 5,3. Kemudian yang keempat HDL. HDL itu kalau pria di atas 40, wanita di atas 50. Jadi HDL ini adalah kolesterol yang berdensitas tinggi ya. Dan ini dikatakan katanya itu kolesterol yang baik. Tapi memang benar. Jadi HDL yang rendah itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kontrol gula yang jelek atau membiarkan tubuhnya itu berada dalam kondisi anabolik, pembentukan trigliserid ya gitu. Itu sehingga terjadi LDL. LDL yang tinggi otomatis HDL-nya rendah. Tapi kalau tubuh kita dalam kondisi katabolik, artinya tidak membentuk lemak atau lemak banyak yang digunakan untuk kebutuhan energi, maka otomatis HDL ini akan meningkat. Nah, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan HDL gampang. Ya, itu caranya makan rendah gula dan rajin berpuasa, maka otomatis nanti HDL akan meningkat. Gula darah puasa upayakan kurang dari 100. Nah, itu tadi yang kembali ke gambaran virus yang seperti tadi, maka jangan diberikan banyak gula dalam tubuh kita. Trigliserid kurang dari 150, jadi trigliserid ini banyak karena hasil pembentukan dari gula ya, yang dinamakan proses de novo lipogenesis, yaitu pembentukan lemak yang berasal dari gula yang terjadi di liver untuk disimpan di pipi, paha, perut. Lanjut. Ya, screening awal. Oke, Pak Iskandar, 5 menit deh. Oke. Waktu. Oke, 5 menit ya. Oke, screening awal ya. Tadi NLR ya. Upayakan kalau misalkan kita selaku dokter ya, nakes, batuk pilek, ada demam, segera cek hitung jenis. Kalau NLR-nya lebih dari 3 itu waspada ya. Waspada. Maka ini harus diperhatikan. ALC yaitu limfositnya. Jadi limfosit sudah kita ketahui ya, itu adaptive cell. Artinya kalau limfositnya tinggi itu bagus ya. Tapi kalau rendah yaitu bahaya. Kemudian kita lakukan tes rapid untuk screening awal. Lanjut. Nah, ini slide yang terakhir, yaitu kita harus melakukan sesuatu sehingga tubuh kita itu menjadi bad host, artinya menjadi host yang jelek buat virus ya. Maka upayanya ya seperti yang disampaikan Dr. Piprim dalam seminar kemarin dengan 5 lifestyle ya. Rajin puasa, olahraga, rendah karbo, ya, kelola stres, tidur yang bagus ya. Maka otomatis dengan lifestyle ini akan memperbagus sistem imun, mengaktifkan autofagi ya. Autofagi ini pembersihan sampah-sampah tubuh dan ini aktif apabila kita berpuasa. Penemunya adalah Prof. Yoshinori Osumi dari Jepang. Tahun 2016 beliau mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan autofagi ini. Jadi puasa ini sangat bermanfaat karena mengaktifkan autofagi. Nah, autofagi ini akan membersihkan virus-virus dalam tubuh, termasuk itu yang sampah-sampah tubuh. Kemudian hal itulah semua yang akan meningkatkan imunitas tubuh, mencegah replikasi virus, ya, kemudian